beliau ada pelaku sejarah juga ini. Beliau ini adalah sekretaris organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apalagi yang belum, salam Pancasila. Biar kebagian semua. Saudara-saudara, saya sungguh mendapat kehormatan malam hari ini untuk berbicara. Surat pakai WA, ya saya iya aja, nggak saya baca. Pas baca ini, wah boleh juga ini judulnya. Ada menyangkut soal etika. Dan kebetulan saya memang concern di bidang ini. Sesudah saya tamat di MK, saya akan jadi Ketua Dewan Kehormatan KPU. Nah, karena sukses, lalu ditingkatkan menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi bukan hanya KPU yang didekain, tapi juga Bawaslu. Dan itu saya proklamasikan sebagai peradilan etik pertama di dunia. Kenapa begitu? Karena penegakan kode etik di seluruh dunia sekarang tertutup semua. Tertutup. Sidangnya, putusannya baru nanti diumumkan secara terbuka. Maka ketika kami pertama kali memecat ketua KPU kampung saya, Sumatera Selatan, dimuat, di Tempo, di Kompas, dikritik. Apa-apaan nih, mentang-mentang mantan ketua MK, sidang kode etiknya kayak MK saja. Emangnya ini MK? Saya bilang biarin aja, orang itu belum ngerti masalahnya, nggak usah dijawab. Dan akhirnya saudara-saudara, untuk diketahui, Undang-Undang MD3 DPR mengganti nama Badan Kehormatan DPR menjadi Mahkamah Kehormatan DPR. Itulah undang-undang bylaw pertama kali di dunia menggunakan istilah mahkamah. Mahkamah itu pengadilan. Walaupun waktu sidangnya dulu, sidang ketua DPR di sidang, masih lucu-lucu, nggak apa-apa, namanya juga idenya kan masih baru. Yang harus ditutup dibukanya, yang mesti dibuka ditutupnya. Nah, jadi saya diundang ke DPR waktu itu, Prof, boleh nggak ini kita pakai jubah hakim? Oh, boleh juga ini, boleh. Saya bolehin aja. Boleh nggak kalau itu yang sidang itu ya kayak di pengadilan, ya kan mahkamah, ya boleh dong. Ya biarin aja, lucu-lucuan nggak apa-apa, ya toh. Tetapi sebagai ide penegakan kode etik sudah diterima saudara-saudara sebagai mahkamah etika. Nah, maka oleh karena itu, sekalian aja ini promosi ya, saya tulis khusus buku mengenai ya rule of law and the rule of ethics, peradilan hukum dan peradilan etika, constitutional law and constitutional ethics, sebagai burning issues abad sekarang. Tidak ada negara yang sekarang tidak punya undang-undang Ethics for Public Office Act. Tidak ada ya, kecuali negara yang sudah ketinggalan. Inggris saja ada, Amerika ada, Australia ada. Padahal pada tahun 96, saya ingat waktu Menteri Menpannya dulu Pak Faisal Tamin, saya diundang memperbincangkan mengenai etika pemerintahan. Saya mengusulkan dibuat undang-undang sama Rias Rasyid dulu. Tapi para guru besar dari perguruan tinggi pada menentang. Apa-apaan ini? Masalah etik kok dibuat undang-undang? Nggak boleh. Itu kan masalah privat. Ya sudah, akhirnya masuk kotak itu ide. Tapi negara lain bikin undang-undang. Karena ini masalah perkembangan baru di dunia. Tidak semua masalah, saudara-saudara, bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum. Dan memang tidak perlu beban hukum terlalu diperberat, apalagi urusan korupsi. Kalau bisa jangan keluar-keluar tuh orang dari penjara, dan kalau hukumannya terlalu ringan ribut. Nah itu kan orang emosi, jangan diikuti.
Keadilan tidak memerlukan popularitas dan mengikuti logika orang emosional. Kita harus mengarahkan bangsa dan negara kita itu makin beradab. Maka sistem etika harus kita lihat, jangan soal etikanya yang diperdebatkan privat dan publik, tapi jabatan publiknya yang diatur oleh etika itu. Nah, karena itu saudara-saudara, saya senang diajak bicara mengenai soal etika profesi hukum ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi. Mengapa? Kalau kita ngomongnya selalu dengan pendekatan hukum, saudara-saudara, beban hukum sudah keluar berat. Penjara kita, saudara-saudara, udah 208% over kapasitas. Itu loh. Kalau di kota besar, ya kan, di Jakarta, Surabaya, Salemba itu saya udah bolak-balik nengok ke situ, 300% over kapasitas. Hawa nafsu kita mau memenjarakan orang, terus aja. Apalagi Pak Polisi sama Pak Jaksa, iya kan? Nah, ini kan kita bagi-bagi tugas. Polisi dan jaksa itu cara pandangnya, semua orang salah, semua orang salah, sampai terbukti benar. Kan begitu, iya kan? Semua orang salah sampai terbukti benar. Nah, sebaliknya advokat, semua orang benar sampai terbukti salah, kan begitu. Nah, cuma ada joknya, semua orang benar, apalagi yang bayar. Nah, itu jangan itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ya begitulah perjuangan keadilan itu membutuhkan dua perspektif ini. Dan karena itu, akhirnya hakimlah yang menentukan presumption of innocence itu. Nah, tetapi saudara-saudara, hakim ini bekerja di paling ujung, paling hilir. Advokat bekerja di paling hulu. Ini harus ada, ya, sama-sama menjadi faktor penentu untuk kemajuan peradaban keadilan kita. Negara demokrasi tidak akan ada kalau respected and respectable judiciary nggak jalan. Jadi rule of law, bahkan kita tambah sekarang rule of ethics, sama-sama harus bekerja mengawal demokrasi modern. Nah, karena itu saudara-saudara, etika profesi kita sudah mulai dengan mendirikan KY untuk hakim. Tapi untuk advokat ini belum ada, kecuali di undang-undang. Harusnya bareng ini, karena yang satu di ujung, yang satu di pangkal. Semua masalah mulainya dari pangkal. Saya selalu berkata, tidak pernah ada landmark decision dalam sejarah, tidak pernah ada leading case yang terkenal dalam sejarah karena putusan hakim, kecuali karena kreativitas lawyer. Tidak ada itu. Cuma sayangnya, ini mohon maaf aja ini kepada para pengacara, para advokat, yang dapat nama selalu hakimnya. Misalnya Hakim John Marshall sangat terkenal, yang memutus judicial review pertama dalam sejarah umat manusia tahun 1803. Yang terkenal John Marshallnya, padahal yang kreatif lawyernya, tapi lawyernya nggak dapat nama. Nah, begitu loh. Ya, nasib jadi advokat ya begitu. Nah, tetapi di mata Tuhan, di mata Allah, di mata masyarakat pada umumnya, di mata pencari keadilan, yang pertama berjasa adalah advokat. Nah, jadi saudara-saudara, saya sangat setuju sekali kalau ini dijadikan salah satu, ya, solusi. Jadi kita membenahi sistem kode etik ini sekaligus memperbaiki kinerja organisasi kita. Tadi saya baru dikasih tahu jumlahnya banyak sekali, ya. KAI ada 3 pengurus, dan Peradi kalau kata beliau itu sudah 9. Saya dapat 3 pengurusnya itu. Nah, salah satunya saya jadi ketua penasihat di tempatnya beliau tuh, tempatnya Pak Luhut. Saya ketua penasihat. Ya nggak apa-apa, tukang ngasih nasihat kan apa-apa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian,
Solusinya bagaimana ini? Nah, jadi waktu saya ketua MK, Pak Bagir ketua MA. Satu hari kami ada masalah. Ini diprotes oleh pengurus Pradi yang satu. Ada, kalau nggak salah Todung apa Pak, yang bersidang. Sesudah dia dipecat itu masih sidang di MK. Waduh, repot juga ini. Saya lupa apa dia atau bukan. Tapi yang jelas sesudahnya saya terpaksa harus rapat dengan Pak Bagirmana. Berunding, bagaimana ini? Ya runding punya runding, begini aja lah. Kita bikin aja kebijakan status quo. Apa itu maksud? Ya kita nggak ikut-ikut. Tapi kalau urusan persidangan kita yang menentukan. Bukan organisasi, profesi yang menentukan. Ini sidang kan kita yang menentukan. Ya kan begitu? Oke, itu poinnya. Yang kedua, ada pula waktu itu masalah juga dengan biro-biro hukum, termasuk biro hukum di Fakultas Hukum, ya di berbagai. Mereka mengajukan judicial review gara-gara ada pasal 31 yang dianggap ya orang yang ngaku-ngaku sebagai advokat itu loh dipidana, ya kan begitu. Jadi ada perkara yang mewakili ini bukan advokat tapi biro LKBH yang belum advokat. Mereka mengajukan judicial review. Setelah kita periksa, waduh iya juga ini. Ini kelebihan ini. Nah, akhirnya pasal 31 kita nyatakan inkonstitusional, ya. Maka sepanjang menyangkut persidangan, ya terserah kita mau nerima apa enggak. Misalnya judicial review yang mewakili bukan advokat tapi kepala biro di departemen, ya kan tidak apa-apa, ya kan? Masa dipersoalkan? Karena ini bukan yang disidangkan di MK itu public policy, bukan nasib orang per orang kayak di pengadilan negeri. Nah, maka kami bawa itu rapat dengan Mahkamah Agung, kesimpulannya ya sudah kita sepakat ya, kita bikin status quo jadi kebijakan. Nah, tapi sesudah Pak Bagirmanan era selanjutnya itu keputusan untuk status quo ini maksudnya adalah untuk memberi kesempatan silahkan aja organisasinya bikin PKPA sendiri-sendiri. Nah, sampai eranya Pak Arifin Tumpah timbul masalah, jumlah alumni PKPA itu sudah ribuan. Oke, silahkan organisasinya multibar, ya udah kepalang. Kita ini sudah bersepakat bareng-bareng melanggar undang-undang. Dibenarkan pula oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ini kacau ini negara hukum kita. Ya kan? Ini sebenarnya tidak benar ini. Tapi untuk sementara apa boleh buat untuk solusi. Nah, tetapi saudara-saudara, kita harus perbaiki pelan-pelan integrasinya mulai dari sistem etika. Itu kira-kira. Supaya jangan kayak nggak usah nyebut orang ya. Ada yang dipecat di sini, dia masuk ke tempat lain. Ada kawan kita itu, dia pecat, pindah tempat lain, ya kan? Jadi selamat dia. Nah, kalau begitu, jadi nggak efektif sistem etikanya. Padahal sistem etika ini, saudara-saudara, ini sangat serius perkembangannya zaman sekarang, apalagi menghadapi tantangan ekonomi global, persaingan regional dan global yang tidak bisa tidak kita harus bersatu ya sistem etika profesionalnya. Begitu juga menghadapi problem-problem dalam negeri yang rumit sekali, perkembangannya cepat sekali, dan mau tidak mau kita harus melakukan upaya-upaya ekstra luar biasa, dan karena itu kita mulai dululah integrasi sistem etikanya ini. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa tafsirkan, memperbaiki ini tidak perlu dengan lebih dulu merevisi undang-undang. Cukup dengan undang-undang yang ada, ini kan lebih mudah, asal disepakati. Nah, cuma prinsipnya dalam undang-undang itu saudara-saudara, ya, kalau urusan bernegara gini, apa saja yang tidak dilarang oleh undang-undang artinya boleh. Jadi jangan terlalu kaku. Kalau dalam urusan beragama, pada dasarnya semua tidak boleh kecuali yang disuruh.
Tapi kalau dalam urusan bermasyarakat, bernegara, semua boleh kecuali yang dilarang. Maka dicek di undang-undang itu ada ndak larangan kalau kita ganti nama. Kita mulai mempelopori istilah mahkamah etika atau mahkamah kehormatan advokat. Bukan lagi dewan. Kenapa begitu? Karena jangan kalah sama DPR dan jangan kalah sama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang sidangnya itu seperti pengadilan. Dan bahkan di undang-undang partai politik istilah mahkamah partai sudah dipakai juga, mahkamah partai. Nah, jadi saya berharap kita menjadi pelopor di bidang ini. Ini sungguh-sungguh saudara-saudara, silahkan dibaca buku saya dan juga di internet sudah mulai ada diskusi tentang hal-hal seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita cek, memang letter luck di undang-undang disebutnya dewan. Tapi kan tidak dilarang, kan kita bisa bikin peraturan internal mendefinisikan yang kita maksud mahkamah itu dewan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Selesai. Ah, begitu. Jadi jangan kaku sebagai sarjana hukum, ya kan? Nah, yang kedua, saudara-saudara, saya namakan ini solusi integrasi sistem fungsional. Jadi bukan integrasi struktural formal sehingga semua organisasi disatukan. Tidak perlu, biarin aja, ya kan? Banyak enggak apa-apa, itu kreativitas. Cuma secara fungsional, sistemik, dia terintegrasi. Nah, bagaimana? Maka ada dua yang saya usulkan tadi. Satu, ya, penguatan sistem etika, integrasi sistem etika dan penegakan kode etik. Dan yang kedua, kita pisahkan fungsi negara dengan fungsi sosial kemasyarakatan. Jadi dalam organisasi Pradi ini tercampur aduk. Ada dimensi ormasnya, ada dimensi kenegaraannya. Nah, begitu. Nah, untuk diketahui saudara-saudara, memang dalam perkembangan sejarah ya, fungsi-fungsi kelembagaan, fungsi-fungsi jabatan, lama-lama negara itu ya seperti disebut oleh para ahli termasuk Terhar, ya, menyebutnya itu Amten, organisasi jabatan. Jadi di zaman dulu semua jabatan itu diurus negara. Negara itu mengurus semua urusan masyarakat. Tapi lama-kelamaan muncul namanya itu setelah liberalisasi abad ke-17, abad 18, muncul konsep namanya Nachtwachter-Staat, negara jaga malam. Itu istilah aja untuk menggambarkan negara tidak boleh ikut campur urusan masyarakat, minimalis saja. Tapi sesudah abad 19 muncul gelombang kemiskinan di mana-mana, muncul paham sosialisme, muncul konsep baru namanya welfare state. Negara diharuskan bertanggung jawab ngurusi kemiskinan. Nah, maka muncul gelombang baru namanya etatisme. Negara itu ngurus semua hal, kembali lagi macam sebelumnya. Nah, tetapi sampai pertengahan abad 20 ini berubah lagi. Puncaknya adalah ya runtuhnya rezim komunisme di seluruh dunia. Sekarang tinggal 5 negara yang resmi komunis, tapi dia sudah mulai menganut kebijakan ekonomi kapitalis kayak China. Yang saya mau ceritakan adalah terjadi lagi itu gelombang debirokratisasi, deetatisasi, deregulasi dan sebagainya. Jadi maka di bidang-bidang tertentu dibuat pemisahan. Ada organisasi negara, ada organisasi masyarakat, kemudian ada in between. Nah, yang in between inilah disebut sebagai organisasi publik. Gitu. Jabatan juga begitu, jabatan kenegaraan, jabatan kemasyarakatan, jabatan publik. Jabatan publik itu adalah ekstensi dari jabatan negara. Itu fungsi negara, tapi dipisahkan, cuma dia masih diberi status, ya.
semi negara. Karena itulah notaris sejak zaman dulu sampai sekarang disebut amtenar. Kenapa? Karena administrasi yang dia kerjakan administrasi negara. Dan surat menyurat yang dia buat boleh menggunakan kop surat berlambang Garuda Pancasila. Karena ini jabatan publik. Tapi dia jabatannya bukan jabatan negara. Dan juga bukan jabatan swasta. Karena dia nyari duit sendiri, pegawai sendiri, kan gitu. Ya kan? Gaji orang sendiri. Jadi dia bukan pegawai swasta, bukan juga pegawai negara, tapi pegawai publik. Disebut amtenar. Bahasa Inggrisnya public office. Gitu. Nah, hal yang sama dengan akuntan. Akuntan negara itu dikoordinir di bawah itu jabatan fungsional di bawah BPK. Itu pejabat publik. Itu pejabat negara, PNS. Tapi kalau swasta ngurusi laporan keuangan swasta, semua swasta. Kenapa dia disebut akuntan publik? Sama, karena jabatan akuntan itu untuk kepentingan umum. Maka dia harus dibentuk dengan undang-undang. Tidak boleh dia berdiri tanpa undang-undang. Maka akuntan itu adalah jabatan publik. Hal yang sama saudara-saudara ketika kami membuat keputusan tentang Kadin. Kamar Dagang dan Industri suatu hari digugat orang, mengajukan judicial review ke MK, mempersoalkan ini kok kenapa Kadin cuma ada satu, ini pengusaha gede besar-besar yang diurusi pengusaha besar saja. Kami ingin mendirikan Kadin UMKM atas dasar freedom of association, dibawa ke MK. Wah, pusing juga kita melihat kasus begini kan. Ini aneh juga ini. Akhirnya kita kumpulin ahli dari mana-mana, dari Jerman, negara kesatuan, dari Jepang. Kita lihat contoh-contohnya. Maka kesimpulan kita, Kadin itu lembaga negara dalam arti luas. Itu sebabnya negara membutuhkan organisasi Kadin itu cuma satu. Dan itu sebabnya dia bikin dengan undang-undang. Anggaran dasar Kadin pun dalam bentuk PP. Jadi anggaran dasar Kadin lain dengan ormas-ormas. Asosiasi pengusaha itu ormas. Nah karena itu saudara-saudara kita bedakan ada 3 jenis organisasi. Organisasi negara, organisasi swasta, masyarakat, ya kan, bisnis, organisasi masyarakat, ormas, lalu in between ada namanya organisasi publik. Nah Kadin itulah. Maka ini adalah kami definisikan sebagai organisasi negara dalam arti luas, sehingga tidak tunduk di bawah prinsip freedom of association. Nah, oleh karena itu 2 hal ini harus kita bedakan ini di Pradi. Mana aspek negaranya, mana aspek masyarakatnya. Yang boleh banyak itu adalah sebagai ormas, freedom of association. Tapi tidak bisa tidak negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum tidak mungkinlah tidak punya peran apapun dalam organisasi para advokat. Yang sekarang ini di undang-undang advokat itu tidak ada sama sekali. Peranan pemerintah nggak ada. Mengapa begitu? Karena yang bikinnya itu adalah advokat sendiri, yang ada yang jadi menteri. Kemudian teman-temannya semua 60% komisi 3 itu advokat semua. Jadi saya bilang ini jeruk makan jeruk. Sehingga mendefinisikan independensi organisasi advokat sedemikian rupa sehingga nggak ada ruang sedikit pun saja dari pemerintah itu untuk berperan. Coba lihat di undang-undang itu. Maka kalau terjadi sengketa internal, kalau ada konflik, nggak bisa apa-apa itu Menteri Hukum dan HAM, Menko nggak bisa. Mau ngapain dia? Mau maksa apa? Nggak bisa. Kalau bertitik tolak dari undang-undang, karena undang-undangnya itu jeruk makin jeruk tadi. Nah, untuk ke depan, saudara-saudara mau tidak mau undang-undang itu harus diperbaiki. Caranya saya usul ya, usul yang kedua nih ya. Usul pertama tadi soal etika, oke, 1.
Asal itu disepakati, mestinya akal sehat bisa dong mempertemukan semua kepengurusan, ya kan? Asal di luar kepentingan masing-masing. Ya mungkin walaupun jangan cepat-cepat ya. Tadi saya bisik-bisik. Jadi kalau mahkamah kehormatannya mau didirikan, misalnya 9 orang, apa 7 orang, gimana caranya? Nah, supaya aman, itu anggotanya jangan ada advokat. Orang luar paling dia untuk yang sementara ini, untuk periode pertama jangan ada advokatnya. Ya kecuali kalau cuma 2, jadi jangan terlalu banyak. Jadi dari 7 dia harus cuma 3, harus lebih banyak yang non. Tapi kalau misalnya daripada rebutan, ya sudahlah nggak usah ada semua. Paling kurang untuk periode pertama ini. Nah kan banyak yang bisa dimintain, mantan hakim sana, mantan apa yang sudah nggak mikirin dunia lagi, ya kan begitu. Mantan polisi, mantan jaksa agung, daripada dia ikut-ikutan jadi pengacara. Saya suka nyindir itu kawan-kawan mantan hakim agung, mantan hakim konstitusi jadi pengacara. Aduh, itu nggak cocok saya. Makanya saya bikin sekolah, bukan law office. No, lebih baik begitu. Nah, jadi maksud saya untuk menghindari mencegah masalah. Tapi kalau seandainya bisa disepakati 9 orang, prinsipnya yang diurus oleh kode etik itu harus ya lebih banyak yang bukan dari internal. Jadi maksudnya beda hukum dengan etika. Jadi saya perkenalkan juga ada hukum formil, ada hukum material, ada etika material, ada etika formil. Nah, etika material itu bukan ditetapkan oleh orang lain, tapi oleh diri sendiri. Maka kode etika hakim itu bukan ditetapkan oleh KY, bukan ditetapkan oleh Mahkamah Agung, tapi hasil munas IKI. Nah, baru etika formilnya ditetapkan dari luar. Maka legal norm imposed from without, ethical norm imposed from within. Nah sekarang kita bagi, yang imposed from within itu masih tetap, tapi etika materialnya, etika formilnya imposed from without. Misalnya kode etik penyelenggara pemilu, nah itu disusun bersama oleh KPU, Bawaslu, teken sama-sama. Tapi pedoman penegakannya, pedoman beracaranya ditetapkan oleh DKPP. Nah itu anunya dari luar. Nah saya sarankan nanti kalau misalnya mau disepakati bahwa berapa jumlah organisasi yang terlibat ini, itu harus lebih mengadakan kongres bersama untuk menetapkan etika material. Tapi untuk yang itu diserahkan kepada mahkamah etiknya sendiri nanti, dengan catatan jumlah anggotanya harus lebih banyak dari luar, bukan dari kalangan sendiri, supaya tidak jeruk makan jeruk tadi. Nah, solusi yang kedua yang saya usulkan, ya barangkali bisa dipertimbangkan, sudah beberapa kali saya sampaikan, tadi memisahkan elemen kenegaraan, publik, kepentingan umum, elemen kemasyarakatan. Biarlah organisasi yang sudah banyak ini udah keburu pengurusnya sudah banyak, iya kan? Sayang juga. Nah, kita perlakukan sebagai ormas saja. Dalam tanda petik nggak usah disebut begitu, nanti marah mereka. Ya, tapi itu kita tundukkan di bawah prinsip freedom of association yang dilindungi menurut Undang-Undang Dasar. Tapi ada elemen kepentingan umum minimalis saja, sedikit saja. Nah itu kita bentuk namanya, awalnya saya bilang namanya KAI, Komisi Advokat Indonesia, supaya pengurus KAI senang. Tapi waktu salah satu peradi mengundang saya, ya saya bilang boleh juga diganti namanya Komisi Nasional Advokat. Nah begitu, Komisi KNA gitu. Jadi KNA itu nanti didiskusikan aja. Fungsi apa yang minimal tapi dia atas nama negara, dan dia komisi nasional ini misalnya 7 orang
Sama kayak tadi, ada unsur advokatnya, ada unsur non advokatnya. Dialah untuk misalnya finalisasi pemberhentian, dialah misalnya untuk menetapkan kebijakan-kebijakan supaya tidak usah ada negara ya membuat aturan-aturan ya sebagai pelaksanaan undang-undang. Sebab dalam praktek tidak semua aspek yang diatur di undang-undang bisa diatur oleh Perma atau PMK di Mahkamah Agung, tidak bisa. Itu hanya menyangkut beracara, terbatas. Tapi ada hal-hal di luar itu yang negara tidak boleh ikut campur ngaturnya. Nah, menteri tidak boleh ngaturnya, atau presiden pun nggak bisa membuat PP tentang advokat, nggak bisa. Nah, maka sebaiknya dibentuk ada Komisi Nasional Advokat itu dengan syarat minimal saja, biar para advokat tidak merasa ya dari independensi ke subordinasi. Itu yang tidak sehat, tidak menjadi solusi nantinya. Nah, jadi saudara-saudara, itulah yang saya sarankan ya sekalian berlaku juga untuk nasihat bagi Pradi ini kan kepada KAI. Mudah-mudahan ini jadi solusi. Tapi sekali lagi yang solusi yang kedua itu harus dengan undang-undang, ya kan? Membentuk komisi nasional itu harus dengan undang-undang. Maka syaratnya undang-undang harus diperbaiki. Tapi kalau yang etika tadi, menurut saya asal ada kesepakatan bersama, insya Allah bisa. Tinggal bagaimana mencapai kesepakatannya itu, bahwa sistem etika terintegrasi. Namanya Mahkamah Kehormatan Profesi Advokat. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof.